Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membeberkan sejumlah jenis penyimpangan dan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023. Dalam penjelasannya, Direktur Investigasi BUMN pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasbi Ashidiki mengatakan, setidaknya terdapat 7 jenis penyimpangan yang dilakukan terdakwa Rifa Siahaan JS di kasus korupsi minyak mentah tersebut. Adapun hal itu diungkapkan Hasbi saat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai ahli dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026. Duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini yakni Kerry Adrianto Riza, Gading Ramadan Jodo, Dimas Werhaspati, Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Agus Purwono, Rifa Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne. Penyimpangan pertama. Penyimpangan yang pertama dikatakan Hasbi yakni terkait ekspor minyak mentah banyu urip bagian negara yang terjadi di semester 1 tahun 2021. Kata Hasbi bahwa ekspor minyak mentah itu dilakukan seolah-olah untuk mengatasi proyeksi ekses dan penolakan sejumlah penawaran minyak mentah bagian KKKS, meskipun harga yang ditawarkan lebih rendah dari Indonesian Crude Price (ACP). Sehingga minyak mentah tersebut tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan kilang Pertamina dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional serta mengakibatkan kerugian negara sebesar $1.819.086.668,47, kata Hasbi di ruang sidang. Penyimpangan kedua. Kemudian untuk penyimpangan kedua yakni terkait praktik impor minyak mentah di PT Pertamina yang dilakukan oleh para terdakwa. Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan LHP, BPK, diketahui bahwa impor minyak mentah itu dilakukan tanpa mekanisme dan pelaksanaan impornya tidak sesuai prinsip dan etika pengadaan. Mekanisme yang tidak dilakukan itu dijelaskan Hasbi bahwa kriteria pemenang berdasar value-based tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang impor dan penambahan komponen PMD, Pertamina Market Differential, sebagai unsur HPS. Selain itu, pengadaan minyak mentah tersebut juga dilakukan berdasarkan mayoritas berbasis spot dan bukan jangka panjang serta proses klarifikasi dan negosiasinya tidak transparan dan tidak terdokumentasi. Tak hanya itu, dari hasil LHP juga terungkap bahwa terdapat perlakuan istimewa kepada 10 mitra usaha dalam pengadaan minyak mentah tersebut, sehingga pembayaran untuk pengadaan impor minyak mentah lebih besar dari seharusnya dengan nilai kerugian negara sebesar $577,267,741,36 ujar Hasbi. Penyimpangan ketiga. Lalu penyimpangan yang ketiga yakni perihal impor kilang bahan bakar minyak BBM. Dijelaskan Hasbi bahwa pelaksanaan impor produk kilang BBM itu tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan. Hal itu dikarenakan terdapat perlakuan istimewa terhadap 4 supplier, sehingga pembayaran untuk pengadaan impor BBM lebih besar dari seharusnya. Lalu lanjut Hasbi menuturkan, diketahui BBM yang diimpor tersebut tetap diterima oleh Pertamina, walaupun tidak memenuhi spesifikasi. Alhasil pembayaran atas BBM tersebut seharusnya tidak dikeluarkan. Nah, untuk kerugian negara terkait dengan pelaksanaan impor BBM tidak sesuai prinsip dan etika itu sebesar $6.997.110,65, kata dia. Sedangkan yang BBM yang diimpor diterima namun tidak sesuai spek itu, kerugian negaranya adalah $318,373.907,19, Hasbi menambahkan. Penyimpangan keempat. Kemudian penyimpangan selanjutnya yaitu terkait pengapalan minyak mentah dan produk kilang BBM yang dilakukan PT Pertamina. Dari hasil pemeriksaan pihaknya, bahwa pengaturan sewa kapal dilakukan dengan skema yang justru menguntungkan pihak penyedia kapal. Akibatnya pembayaran sewa kapal itu lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan Pertamina dengan nilai kerugian negara sebesar $11.094.802,31 dan $1.073.619.047.000 atau $1.07 triliun. Penyimpangan kelima. Adapun untuk penyimpangan kelima yaitu mengenai penyewaan terminal BBM oleh PT Orbit Terminal Merak (OTM) yang pimpin oleh terdakwa Kerry Adrianto Riza. Dalam prakteknya, kata Hasbi, bahwa pengaturan penyewaan terminal BBM yang akan dibeli dan dikelola oleh PT OTM sebenarnya tidak perlu dilakukan.
Namun pada kenyataannya hal itu tetap dilakukan sehingga mengakibatkan negara merugi triliunan rupiah. Sehingga terjadi pengeluaran sewa yang seharusnya tidak dikeluarkan dengan nilai kerugian negara sebesar Rp2.905.420.3.854, ujarnya. Penyimpangan ke-6. Setelah itu terdapat penyimpangan mengenai kompensasi jenis BBM penugasan khusus, JBPK, RON 90 atau kerap disebut Pertalite. Menurut Hasbi, demi mendapatkan kompensasi dari pemerintah, para terdakwa mengusulkan formula harga indeks pasar atau Pertalite RON 90 tidak didasarkan formula pencampuran komponen yang sebetulnya. Hal itu dilakukan oleh terdakwa diduga agar kompensasi yang diterima Pertamina bisa lebih tinggi daripada yang semestinya. Alhasil pembayaran kompensasi oleh pemerintah lebih besar dari seharusnya dengan nilai kerugian negara sebesar Rp13.111.145.790,40. Jelasnya. Penyimpangan ke-7. Dan untuk penyimpangan terakhir atau ke-7 yaitu berkaitan dengan penjualan solar non-subsidi. Menurut Hasbi, dalam kasus itu diketahui bahwa para terdakwa menjual solar non-subsidi kepada pembeli swasta tertentu di bawah harga jual terendah. Bahkan kata dia, penjualan solar non-subsidi itu juga dilakukan di bawah harga pokok penjualan serta ada terdapat pula yang di bawah harga dasar solar bersubsidi. Sehingga dijelaskan Hasbi, akibat perbuatannya tersebut Pertamina menerima hasil penjualan solar non-subsidi itu jauh lebih rendah dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp9.496.195.676,86. Alhasil dari 7 penyimpangan yang dilakukan para terdakwa dalam kasus korupsi tersebut, BPK kata Hasbi menyimpulkan bahwa negara mengalami kerugian total sebesar $2.724.709,98 dan $25.439.874.368,26 sehingga total kerugian negara atas kasus ini yang dihitung oleh BPK adalah $2.725.819.709,98 dan $25.439.874.368,26. Pungkasnya, dakwaan penuntut umum diketahui dalam penyewaan terlebih merak oleh PT Pertamina, Persero, dilakukan secara melawan hukum, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.905.420.3.854. Kerugian tersebut merupakan pengeluaran PT Pertamina atau PT Pertamina Patraniaga yang seharusnya tidak dikeluarkan, yaitu pembayaran throughput fee atau pekerjaan tambahan kepada PT Orbit Terminal Merak tahun 2014 sampai 2024. Perbuatan terdakwa Muhammad Khairi Adrianto Riza bersama-sama Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Agus Purwono, Dimas Werhaspati, Gading Ramadan Jodo, Alfian Nasution, Hanung Buya Yuktianta, dan Muhammad Riza Khalid dalam kegiatan sewa kapal dan sewa TBM telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dalam pengadaan sewa kapal, telah memperkaya terdakwa Muhammad Khairi Adrianto Riza dan Dimas Werhaspati melalui PT Jenggala Maritim Nusantara, JMN, sebesar USD 986051431 dan Rp1.073.619.047. Dalam pengadaan terminal BBM, telah memperkaya terdakwa Muhammad Khairi Adrianto Riza, Gading Ramadan Joedo, dan Muhammad Riza Khalid melalui PT Orbit Terminal Merak, OTM, sebesar Rp2.905.420.3.854. Total kerugian negara seluruhnya dalam perkara ini mencapai Rp285 triliun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.